selama ini kalau Arka membuat konten ya mulai dari lingkungan, masalah-masalah yang ada di sekitar kita, tips belajar, atau enggak tips-tips presentasi. Bincang-bincang Sobat KPAI. Halo Sobat KPAI, berjumpa lagi dengan saya Asti yang akan menemani Sobat di Bincang-bincang KPAI. Gimana kabar Sobat? Semoga dalam keadaan sehat dan jangan lupa bahagia ya. Di episode kali ini, kita mengundang narasumber yang sangat inspiratif. Beliau adalah seorang content creator yang berprestasi, akademik maupun non-akademik, di kancah nasional dan juga internasional. Inilah Arkana, berasal dari Balikpapan, yang hitungannya masih sangat belia, yaitu umur 12 tahun, duduk di bangku kelas 7 SMP. Beliau merupakan pemenang beasiswa ASUS tahun 2021 dan menjadi lulusan terbaik di sekolah dasar. Tanpa berlama-lama, karena saya juga sangat penasaran sama kiprahnya Arka sebagai content creator. Yuk Sobat, mari saksikan. Kabarnya gimana nih Arka? Baik Kak, kalau Kakak gimana kabarnya? Kabarnya aku sangat-sangat baik, insya Allah. Masih semangat ya di sisa-sisa hari ini? Iya dong, semangat. Bagus, mantap. Oh iya Arka, aku mau nanya nih, kegiatan Arka selain sekolah nih apa aja sih? Kegiatan Arka selain sekolah. Kalau selain sekolah, Arka biasanya mengisi dengan beberapa kegiatan. Biasanya kalau pulang sekolah, Arka ikut beberapa les seperti bahasa Inggris, math, atau komputer juga. Kalau di weekend sih Kak, biasanya Arka ikut ya lomba atau bisa juga syuting buat konten di media sosial. Ya lumayan padat, tapi alhamdulillah masih bisa diatur waktunya. Oh iya, sekarang Arka juga ikut salah satu course kuliah di Harvard University secara online. Arka biasanya mengatur seluruh jadwal Arka di Google Calendar. Jadwal itu juga bisa dibaca sama orang tua. Jadi ya bisa saya mengingatkan kalau misalnya kelupaan. Misalnya ada jadwal belajar ulangan untuk hari ini. Arka kelupaan, orang tuanya Arka jadi bisa mengingatkan Arka. Kalau ada jadwal yang bentrok, biasanya Arka pilih yang paling prioritas. Selain di Google Calendar, Arka biasanya juga tempel beberapa agenda di corkboard atau papan tulis. Tahu kan Kak yang tusuk-tusuk gitu? Iya. Jadi bisa kelihatan setiap saat. Arka membagi prioritas kegiatan Arka berdasarkan Eisenhower Decision Matrix. Jadi ada 4 skala prioritas, yaitu penting mendesak, penting tidak mendesak, apa lagi ya waktu itu, tidak penting mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. Dengan 4 skala prioritas ini kita bisa lebih terarah dan bisa memanage waktu dengan baik. Misalnya main game itu tidak penting dan tidak mendesak. Jadi mungkin kita bisa nanti aja deh kalau ada waktu. Iya, berarti apa ya, dalam seminggu itu kan cuma 7 hari dan sehari juga 24 jam. Itu termasuk hitungan yang sangat-sangat sibuk buat ukuran kamu yang belia ini, dan kamu juga terstruktur ya. Ada skala prioritasnya nih. Dan tadi kamu tuh ngasih tahu kalau misalnya kamu juga sebagai content creator. Biasanya Arka kalau membuat konten itu temanya terkait apa aja sih selama ini? Selama ini kalau Arka membuat konten ya mulai dari lingkungan, masalah-masalah yang ada di sekitar kita, tips belajar,
atau enggak tips-tips presentasi. Juga bisa belajar tentang bahasa Inggris. Berarti temanya tidak jauh-jauh juga dari keseharian Arka ya? Oke. Dari kapan sih Arka tuh seneng bikin konten? Terus awal mulanya tuh gimana? Kok bisa aku bikin konten aja deh gitu? Itu gimana? Awal mulanya, seingat Arka, awal mulanya Arka menjadi konten kreator di awal pandemi. Waktu itu Arka mengikuti lomba video yang diadakan oleh sekolahnya Arka. Alhamdulillah menang, dan video tersebut juga mendapat apresiasi dari UNICEF sebagai karya terpilih COVID-19 Diaries. Dari situ, Arka termotivasi untuk menjadi konten kreator dan mengikuti beberapa lomba. Arka sangat berterima kasih dengan guru-guru Arka karena lomba tersebut menjadi batu loncatan Arka untuk memenangkan berbagai lomba konten edukasi di berbagai kementerian, lembaga pemerintah maupun swasta, serta juga PBB. Oh iya Kak, dulu sebenarnya Arka pengen jadi YouTuber, tetapi di YouTube ternyata kurang bisa mendukung konten kreator pemula seperti Arka. Apalagi kalau kontennya kurang drama. Arka beruntung selama pandemi ini banyak banget kompetisi video edukatif di Instagram. Jadi wadah bisa dibuatkan jadi wadah Arka menyalurkan kesukaan Arka di bidang konten kreator. Iya, di YouTube itu kan sekarang udah rame banget gara-gara pandemi. Orang jadi pada banyak membuat video dan sebagainya. Jadi kompetisinya lumayan ketat dan ya itu makanya Arka nggak terlalu aktif sih di YouTube. Oke, baik. Berarti konten-kontennya itu tersalurkan lewat YouTube ya? Oh, enggak Kak, lewat Instagram. Oh, Instagram. Jadi medianya mungkin tidak hanya YouTube, tapi ada Instagram juga. Kalau boleh tahu, apa subscriber kamu tuh ada berapa, Arka? Dan video terakhir apa nih yang kamu upload? Mungkin biar Sobat KPI pada tahu dan yang belum nonton bisa segera nonton nih. Iya, subscribernya Arka sih di YouTube hanya cuma sekitar 500-600. Karena Arka nggak kurang aktif kalau di YouTube. Biasanya Arka itu uploadnya di Instagram. Kalau di Instagram ada sekitar 4 ribuan. Kalau boleh tahu nih, selama Arka membuat konten itu apa ya strateginya, apa saja? Mungkin ada skripnya, terus dibantu dengan siapa, dan apa ya buat konten ini tuh nanti dari siapa sih idenya gitu? Apakah dari Arka sendiri atau ada dorongan dari orang tua khususnya atau dari teman-teman Arka gitu? Kalau konten sih biasanya Arka itu dibantu dengan skrip. Arka jadi tulis dulu tuh di notes-nya Arka, skripnya Arka, dan Arka hafalkan, dan akhirnya Arka syuting. Kalau ide-ide sih biasanya dari pengalaman Arka. Kadang-kadang Arka dapat ide, wah Arka jadi ingat nih cerita, mungkin bisa dijadiin video. Misalnya waktu itu tentang energi alternatif. Iya, energi alternatif. Waktu itu kan Arka ceritanya apa ya? Arka pernah ibunya Arka pernah mengunjungi suatu daerah yang listriknya kurang ada, tetapi pas balik lagi ke sana untuk mengunjungi lagi, ternyata udah ada tuh banyak banget solar panel, dan itu bisa menjadi inspirasi bahwa energi alternatif sangat membantu untuk daerah-daerah yang terpencil. Ya, begitu sih Kak. Oke. Ide yang tadi itu sangat
cemerlang sekali ya gitu kan, untuk menambah inspirasi juga bagi kawan-kawan lainnya. Terutama bagus juga kalau misalnya kawan-kawan seusia kamu gitu kan nonton-nonton konten kamu terus jadi terinspirasi. Jadi makin banyak kebaikan yang dituangkan. Bukan begitu, Arka? Iya, Oke. Kak. Nah, Oh iya, juga iya. waktu itu kalau misalnya ayahnya Arka salah ngomong bahasa Inggris, itu bisa jadi ide untuk bikin konten. Misalnya waktu itu pelon-elon. Terus akhirnya jadi konten ya gitu, karena kan nanti Iya, dari edukasi Arka di keluarga jadi orang-orang bisa tahu juga ya kan. Oke. iya, benar Kak. Nah, Arka, hobi mungkin kamu nih kan suka banget nih bikin konten walaupun gak sering tapi sangat-sangat informatif. Cita-cita kamu nih ketika besar nanti nih apa ya? Cita-cita pas Arka gede, apa ya? Cita-cita Arka saat gede sih Arka ingin punya startup company dan jadi pengusaha. Arka ingin banget nih kuliah di Harvard Business School. Arka pengen jadi pembisnis handal yang menguasai maaf saya bilang, bidang pendidikan dan teknologi. Arka juga pengen bisa memajukan anak-anak Indonesia kelak, terutama anak-anak yang berada di remote area atau daerah yang terpencil. Begitu sih Kak kalau cita-citanya Arka pas Arka gede nanti. Amin. Kalau gitu semoga cita-cita mulia Arka untuk membangun startup dan juga memajukan teman-teman semua yang ada di daerah terpencil itu bisa tercapai ya. Amin. Oh iya, Arka, dengar-dengar, aku kan juga observasi nih di medsosnya Arka di Instagram. Di situ kan ada informasi terkait Arka ini juga merupakan pengurus, yaitu sebagai wakil ketua bidang pemenuhan hak anak Forum Anak Daerah Kota Balikpapan. Arka mungkin bisa kasih tahu ke sobat semua ya, bagaimana peran Forum Anak Daerah Balikpapan khususnya sebagai pelapor dan juga pelopor. Apa ya? Peran Forum Anak itu penting banget buat membantu pemerintah Kota Balikpapan untuk memenuhi hak-hak anak di kota ini. Misalnya Forum Anak Daerah di Kota Balikpapan selalu dilibatkan untuk berpartisipasi dan dalam pembangunan. Contohnya waktu itu si Arka menyampaikan aspirasi anak-anak di Musrenbang, atau bisa juga kepanjangannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Anak-anak yang bergabung di Forum Anak juga bisa dibekali dengan pelatihan dan bimbingan supaya bisa berkontribusi positif, baik sebagai pelopor atau agen perubahan, atau juga sebagai pelapor, pelapor terkait pemenuhan hak anak di daerahnya, Kak. Setelah ikut Forum Anak, Arka sadar nih, ternyata ada banyak banget isu-isu menarik yang harus jadi perhatian pemerintah. Misalnya, kekerasan terhadap anak, perkawinan anak yang marak terjadi saat pandemi ini, lingkungan yang ramah anak seperti bebas rokok dan lain sebagainya. Ya, begitu sih Kak kalau Forum Anak Daerah Balikpapan sebagai pelopor dan pelapor. Pertanyaannya bagus banget nih. Iya, Arka, ini kan tadi kamu ngasih tahu nih, ada beberapa mungkin programnya Forum Anak Daerah Kota Balikpapan sebagai pelopor dan pelapor. Tadi bilangnya kan perkawinan anak, ya kan? Mungkin ada program unggulan lain selain itu. Boleh dikasih tahu ke kita?
Iya, Arka sih kalau ini kan Arka baru join nih. Jadi Arka waktu itu pertama kalinya mengikuti kegiatan mengucapkan Selamat Hari Ibu dan membagikan bunga mawar kepada sosok-sosok perempuan yang penting di kota Balikpapan. Jadi Arka kayak bisa sama teman-teman Arka di forum anak Balikpapan pergi-pergi ke seluruh kota Balikpapan mengunjungi puskesmas dan berbagai tempat-tempat di kota Balikpapan. Oke, program tersebut sangat-sangat menarik ya, karena kan bisa bertemu nih dengan orang-orang yang belum kita kenal, gitu ya kan, menebarkan kebaikan juga. Oh iya, Arka, kamu ada pesan-pesan gak nih buat seluruh anak Indonesia untuk bisa menjadi seorang anak yang sehat, ceria, bahagia, dan juga lebih produktif? Karena kan seharusnya di masa pandemi ini tidak menyulut semangat anak-anak Indonesia untuk tetap produktif. Silahkan Arka. Pesan Arka untuk seluruh anak Indonesia adalah lakukan apa yang kamu sukai. Lakukan hal yang bermanfaat, gunakan waktu sebaik mungkin, karena waktu itu tidak akan pernah kembali. Meskipun kita sesusah apapun untuk mengembalikan waktu, ya akan hilang, nggak akan pernah kembali. Menurut Arka, menjadi pintar untuk diri sendiri itu tidaklah cukup. Kita harus bisa kasih pengaruh yang positif buat lingkungan sekitar, bisa beri motivasi dan juga inspirasi. Jangan pantang menyerah buat semua hal positif yang sedang kita usahakan. Semua pasti ada jalan suksesnya kok. Jika saat berjuang kita merasa lelah, ingat, tujuan akhir kita bahwa sukses kita tergantung dari apa yang kita usahakan. Dan jangan lupa mohon doa restu dari orang tua dan orang-orang yang mendukung kita. Yes, itu aja sih pesan-pesan Arka untuk anak-anak di Indonesia. Oke, semoga pesan-pesan yang tadi Arka sampaikan tersampaikan juga nih sama teman-teman di seluruh Indonesia. Itu dia Sobat KPAI, Arkana sudah berbagi kegiatannya selain sekolah apa saja, dan tema-tema kontennya ini apa aja, dan juga peran Arkana dan kawan-kawan Forum Anak Daerah Kota Balikpapan dalam pemenuhan dan perlindungan anak di khususnya Kota Balikpapan. Terima kasih juga untuk Arkana ya atas kesediaannya udah mau ketemu nih walaupun secara Zoom sama aku di Bincang-Bincang KPAI. Dirasa konten-kontennya KPAI bermanfaat, Sobat bisa like dan jangan lupa untuk komen. Sobat-sobat bisa tulis di komen akan mengusulkan narasumber siapa lagi nih yang tentunya inspiratif untuk anak-anak di Indonesia. Jangan lupa subscribe channel KPAI dan nyalakan notifikasinya karena akan ada episode-episode lainnya yang akan kita munculkan nanti. Gitu. Oh ya, Arkana, kita punya slogan. Ya, slogannya itu salam sehat untuk anak Indonesia. Nanti aku pandu, nanti kita mengucapkan bareng-bareng sambil mengepalkan tangan kanan. Oke? Oke. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Salam sehat untuk anak Indonesia. Bincang-bincang Sobat KPAI.